jadi orang yang kayak nggak butuh apa-apa, cuman kayak ngejalanin aja, terus eh, yang nggak bergantung pada apa-apa selain dirinya sendiri. Itu lihat dudukan itu sendiri memang aku lihat kalau di beberapa ajaran itu kan. Karena I'm Muslim ya, sebagai Muslim justru kedudukan tauhid itulah yang menjadikan orang tuh bisa lebih pede gitu kan, pede terus ya kan di situ ada termasuk mental tablik menyampaikan ya, karena memang menyadari betul bahwa apapun yang ia sampaikan itu bagian dari sesuatu yang memang sudah terencana gitu kan. Itulah salah satu dari konsep bertauhid ya, bertauhid. Karena memang ini pondasi sangat penting ya, untuk membangun kedaulatan manusia secara utuh gitu kan. Menjadi manusia yang utuh gitu, mengenal dirinya gitu, mengenal Robnya gitu, mengenal penciptanya gitu. Makanya justru para nabi itu, para utusan itu bukan lahir dari pendidikan akademis, bukan. Mereka benar-benar lahir dari kontemplasi dalam diri mereka masing-masing. Artinya memang dorong itu lahir dari rasa penasaran akan segala hal, lalu merefleksikan di dalam dirinya gitu kan. Sehingga apapun yang mereka katakan itu menjadi otentik gitu kan, karena menggali informasi-informasi serta pola-pola yang ada dalam dirinya sendiri. Ya itu memang bagian dari pola nubuat ya, bahwa mereka memang sering melihat dari tanda-tanda alam gitu kan, kagum dengan semua tanda-tandanya gitu, lalu dari situ berpikir bahwa pasti ada penciptanya. Sehingga dari panggilan itu berupa penasaran, mengetahui hakikat apa itu si tauhid, apa itu si ahad gitu kan. Sehingga dalam beberapa konteks hadis itu banyak yang mengindikasikan bahwa apa yang ada dalam diri kita itu kan kayak jenis pinjaman gitu kan, ilmu, terus ya apapun itulah, energi itu kan, keinginan gitu kan, itu kayak pinjaman gitu yang kita dipinjamkan itu untuk benar-benar membersamai apapun yang ada dalam diri kita gitu ya, karena itu semua pinjaman. Sehingga setelah mengenal yang dinamakan dengan konsep tauhid itu itu benar-benar merasa membersamai, dan dari situ merasa ada, bukan lagi merasa ya, karena kalau udah level di konsep tauhid yang benar-benar pemurnian, bahkan merasa pun sudah nggak bisa lagi diakui gitu kan, yang merasa siapa gitu kan. Nah, pada akhirnya setelah kontemplasi dalam diri gitu kan, refleksi apapun yang ada dalam diri gitu, lahirlah mental tablik, fatonah, amanah gitu kan. Tablik gitu, sampaikan aja ya, nyampaikan tanpa perlu untuk takut untuk ditolak dan berharap untuk diterima gitu. Jadi itulah tablik gitu kan. Makanya dalam berbagai ada ayat yang bahwa intinya bukan bunyinya ya, aku melihat bahwa ada mengindikasikan bahwa segala sesuatu itu ketetapannya bukan dari diri kita gitu, tapi itu di luar dari kendali kita. Makanya segala bentuk petunjuk atau apapun itu bukan hak prerogatif kita sebagai manusia. Dari situlah
mengajarkan kita bahwa jika ingin berbuat gitu kan, ingin berikhtiar, ingin menyampaikan, ya sudah, just it, ya, lakukan saja seperti itu. Mengenai hasil ya bukan hasil mau diterima atau tidak itu kan bukan kerja kita gitu, bukan porsi kita sebagai makhluk gitu kan. Dan disitulah letak pondasi awal tauhid yang membuat seseorang itu menjadi berdaulat gitu kan. Sehingga saat itu Bilal bin Robah itu merasa merdeka pada saat itu dengan adanya kayak budaya perbudakan pada waktu itu. Lalu Rasulullah SAW membawa konsep tauhid ini sehingga menyamakan semua manusia itu, bahwa manusia itu mempunyai derajat yang sama gitu kan, sebagai sesama manusia ya. Kalau di hadapan Robnya ya hanya Robnya sendiri yang tahu. Sehingga dari situlah hakikat kebersamaan sesama manusia itu bisa lebih terhubung gitu kan. Tidak saling meremehkan, tidak saling karena menganggap apa yang ada dalam diri manusia juga ada dalam diri kita gitu kan. Ada apa yang ada dalam diri orang lain itu ada juga loh dalam diri kita. Makanya di dalam istilah Jawa tuh kalau nggak pengen nyubit ya, kalau nggak pengen dicubit ya ojo nyubit gitu kan. Kalau nggak pengen dijiwit ya ojo jiwit, ojo jiwit. Sesimpel itu sebenarnya. Ya pada akhirnya bahwa konsep dari wakafabillahi syahida itu ya udah gitu kan, bahwa diri sendiri pun yang tahu gitu kan keadaan kita, bahwa kejelekan pun kita sendiri yang tahu. Sehingga apapun yang kita perbuat dalam hidup itu sebenarnya kalau kita sebagai makhluk gitu kan, gitu ya, yang paling tahu kan kejelekan kita sendiri gitu dan Rob kita kan. Sehingga pandangan kita ke orang lain itu ya kita sendiri yang paling jelek di antara yang lainnya, karena yang lainnya itu nggak tahu kejelekan kita gitu kan. Itu kan sebagai sebuah fakta pengetahuan bahwa orang lain itu nggak tahu kejelekan kita, sehingga kita mau nggak mau menganggap diri kita itu yang paling jelek di antara orang yang lainnya. Dan tentang orang lain itu kejelekan apa, itu bukan urusan peran kita, itu urusan peran dia. Dan bahkan di beberapa konteks ketika ada aib itu nggak boleh diumbar gitu kan. Mengetahui kejelekan orang lain itu nggak boleh diumbar. Itu bagian dari saling menjaga ya, karena penting banget dudukan bertauhid di dalam Islam itu. Sehingga pada saat itu Rasulullah itu bertahun-tahun itu membangun fondasi tauhid dalam sosial itu. Jadi saya rasa konsep dudukan tauhid yang benar-benar ini bisa ngebangun masyarakat lebih harmonis, lebih saling menyayangi, lebih bahagia gitu, lebih cukup dengan apapun itu. Ya inilah konsep tauhid.